Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurrica Esa Putri, saya dari Prodi PAUD 3B1. Di video ini, saya akan memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen pengampunya Bapak Dr. Muhammad Yusuf MPDI. Dalam video ini, saya memenuhi tugas UTS yang mana saya akan menjelaskan 4 macam teori pendidikan, 4 macam teori belajar dalam psikologi pendidikan. 4 macam teori belajar dalam psikologi pendidikan adalah behavioristik, kognitif, konstruktivisme, dan humanistik. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu teori belajar behavioristik. Jetne dan Berliner adalah 2 orang yang membuat teori belajar behavioristik. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Dalam perkembangannya, teori ini memiliki aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Aliran psikologi belajar juga dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini lebih mengutamakan terbentuknya perilaku dan menghasilkan proses belajar. Belajar itu sendiri merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori behavioristik, dalam proses belajar mengajar yang terpenting adalah seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Teori ini juga belajar dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Dengan kata lain, input yang berupa stimulus dan output berupa respon. Bentuk dari stimulus berupa penyampaian materi, pembentukan, karakteristik, karakter, nasihat, dan lain-lain yang diberikan guru kepada muridnya. Sementara respon berupa reaksi atau tanggapan dari murid atau peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru atau pendidik. Pada penerapannya atau proses belajar mengajar, teori belajar behavioristik sangat tergantung dari beberapa aspek, seperti tujuan pembelajaran, karakteristik murid, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori behavioristik dalam proses belajar mengajar. Pertama, perhatian pada guru sangat penting untuk dilakukan. Kedua, lingkungan belajar harus diperhatikan. Ketiga, mengutamakan pembentukan tingkah laku dengan cara latihan dan pengulangan. 4. Proses belajar mengajar harus dengan stimulus dan respon. Dalam pelaksanaannya, teori belajar behavioristik memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan mengetahui kedua hal itu, teori behavioristik akan diterapkan secara maksimal. Berikut kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. Pertama, kelebihan teori belajar behavioristik. Pertama, guru akan terbiasa bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. 2. Guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri, tetapi ketika murid kesulitan baru bertanya kepada guru. 3. Dapat mengganti cara mengajar stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya hingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid atau respon. 4. Dengan teori belajar ini sangat cocok untuk mendapatkan kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. 5. Teori ini bisa membentuk perilaku yang diinginkan. Dengan kata lain, perilaku yang berdampak bagi murid diberi perhatian lebih dan perilaku yang kurang sesuai dengan murid perhatiannya dikurangi. Kekurangan teori belajar behavioristik. Tidak semua pelajaran dapat memakai teori behavioristik. 2. Guru diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk sudah siap. 3. Murid cenderung diarahkan untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan memposisikan pasif. 4. Dalam proses belajar mengajar, murid hanya bisa mendengar dan menghafal yang didengarkan. 5. Murid membutuhkan motivasi dari luar dan sangat tergantung pada guru. Selanjutnya, teori belajar kognitif. Seorang psikologi asal Swiss yaitu Jean Piaget
Mengembangkan teori kognitif. Berkat teori dari Piaget terlahir perkembangan psikologi yang berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Teori kognitif berbicara tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan memotivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Berdasarkan teori belajar kognitif, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, belajar tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sikap yang bisa diamati. Kekurangan teori belajar kognitif. Pertama, teori yang belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan. Dua, pada pendidikan tingkat lanjut, teori ini susah untuk diterapkan. Lanjut, teori belajar konstruktivisme. Berdasarkan asalnya, teori konstruktivisme bukan bagian dari teori pendidikan. Sebenarnya teori ini bersumber dari ilmu filsafat, terutama filsafat ilmu. Dalam ilmu filsafat ilmu, hal yang dibahas atau dijelaskan dalam teori ini adalah bagaimana proses terbentuknya pengetahuan manusia. Menurut teori konstruktivisme, pembentukan pengetahuan terjadi pada manusia berasal dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewatinya. Teori ini berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dalam perkembangannya, teori ini menerima pengaruh dari ilmu psikologi, khususnya psikologi kognitif Piaget, yang dimana kognitif Piaget sangat berkorelasi dengan psikologis manusia untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi, bisa dikatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh murid atau peserta didik dengan membangun pengetahuan. Konstruksi berarti membangun. Jadi, teori belajar konstruktivisme suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berbudaya modern. Teori belajar ini berlandaskan pembelajaran kontekstual. Dengan kata lain, manusia membangun pengetahuan sedikit demi sedikit yang hasilnya disebarkan melalui konteks yang terbatas dalam waktu yang dirancangkan. Teori ini menekankan seseorang yang belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, menambah pengetahuan atau teknologi, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya. Menurut teori konstruktivisme, belajar lebih mudah dipahami oleh manusia karena manusia membangun dan mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilewati. Dengan hal ini juga, hidup manusia lebih dinamis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori konstruktivisme dalam proses belajar mengajar. Pertama, saat mengajar sebaiknya memberikan kesempatan kepada murid agar dapat mengeluarkan pendapatnya. Dua, murid diberikan waktu atau kesempatan untuk menceritakan pengalamannya agar menjadi murid yang lebih kreatif dan imajinatif. Ketiga, lingkungan belajar mengajar harus kondusif agar murid bisa belajar dengan maksimal. Keempat, murid diberi kesempatan untuk membuat gagasan atau ide yang baru. Dalam pelaksanaan teori belajar konstruktivisme terdapat kekurangan dan kelebihan. Teori ini dapat diterapkan secara maksimal. Berikut kelebihan dan kekurangan teori konstruktivisme. Pertama, kelebihan teori belajar konstruktivisme pertama yaitu dalam proses belajar mengajar, guru dapat mengajarkan para murid untuk mengeluarkan ide-idenya atau gagasan dan melatihnya agar bisa mengambil keputusan. Dua, semua murid bisa mengingat pelajaran yang sudah diajarkan karena mengikuti proses belajar mengajar secara langsung dan aktif. Ketiga, pengulangan pelajaran yang dilakukan secara berulang akan membuat murid lebih mudah untuk berinteraksi dan yakin bisa memahami pelajarannya. Keempat, ketika proses belajar mengajar, murid akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungannya dan mendapatkan pengetahuan baru. 5. Pengetahuan yang diterima oleh murid akan diterapkan dalam kehidupannya. Kekurangan teori belajar konstruktivisme. Pertama, teori belajar ini lebih susah untuk dimengerti karena ruang lingkupnya lebih luas. Kedua, tugas guru menjadi tidak maksimal karena murid diberi kebebasan lebih banyak. Terakhir, teori belajar humanistik.
Teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini dikarenakan humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Guru atau pendidik dengan aliran humanistik akan mengutamakan hasil pengajaran berupa kemampuan positif yang dimiliki oleh murid, kemampuan positif yang membangun atau mengembangkan emosi positif pada murid. Teori belajar humanistik berbeda dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar humanistik mengutamakan guru atau pendidik dengan aliran humanistik akan mengutamakan hasil pengajaran berupa kemampuan positif yang dimiliki oleh murid, kemampuan positif yang membangun atau mengembangkan emosi positif pada murid. Teori belajar humanistik berbeda dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar humanistik mengutamakan melihat tingkah laku manusia sebagai campuran antara motivasi yang lebih tinggi atau rendah. Sedangkan teori belajar behavioristik hanya melihat motivasi manusia sebagai sebuah usaha yang memenuhi fisiologis manusia. Teori belajar humanistik lebih menekankan kepada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial, dan hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pelajaran. Dalam teori ini, guru atau pendidik sangat berperan sebagai fasilitator. Dalam pelaksanaannya, teori belajar humanistik memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan mengetahui keduanya, teori ini dapat diterapkan secara maksimal. Berikut kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Kelebihan teori belajar humanistik yang pertama yaitu 1. Tingkat keberhasilan atau indikator penilaian dari teori belajar ini adalah murid merasa senang dalam belajar dan terjadi perubahan terhadap tingkah laku dan pola pikir, bukan karena pelaksanaan atau keinginan sendiri. 2. Jika proses belajar mengajar mengutamakan pembentukan kepribadian, perubahan tingkah laku dan hati nurani, maka teori belajar humanistik sangat sesuai. 3. Dengan teori ini, murid diharapkan menjadi manusia yang bisa mengatur dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang tidak terkait pendapat orang lain, tanpa harus merugikan atau mengambil hak-hak orang lain. Kekurangan teori belajar humanistik yaitu kekurangan yang ada pada teori belajar humanistik berada pada murid. Maksudnya, murid yang tidak mau mengerti atau potensi dirinya, maka murid itu akan tertinggal dalam proses belajar mengajar. Kesimpulan, mengenai teori belajar, setiap teori belajar mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi, setiap guru atau pendidik sebaiknya mencari teori belajar yang sesuai dengan karakter dari setiap murid. Dengan pemilihan teori yang benar, maka proses belajar mengajar akan lebih maksimal dan hasil yang didapatkan dari proses itu berdampak bagi murid atau peserta didik. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang 4 macam teori belajar dalam psikologi pendidikan. Mungkin terdapat kesalahan atau kurang jelas dalam penyampaiannya, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.